Selamat sore Pak Tian Yugo. Oke, selamat sore Pak Sunardi. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Sehat ya. Oke. walafiat. Kemarin kayaknya Bapak itu perjalanannya jauh ya Pak ya dari sekolah ya Pak? Tahu Pak, Jauh ya. sampai 40 kilo Pak Oh, dari 4. rumah. Oh, berarti berapa menit Pak kalau dari rumah Bapak? Itu kalau kalau perjalanannya ya sekitar 1 jam paling lama. Oh, Jadi, 1. kalau saya rata-rata sekitar 45 sampai 50 Oh menit. iya. Oke ya, tetap semangat ya Pak. Ya, iya. Ya jaga kesehatan Pak ya, karena sekarang juga cuacanya agak hujan ya Pak ya. Menjadi- Oh, oke Pak Sunardi. Dari apa ya namanya? Bapak mengajar di mata pelajaran apa Pak? Saya IPA kelas IPA. 9. Oke. Terus ada tugas tambahannya Pak? Monggo di. Ya, saya di sekolahan mendapat amanah sebagai wakakur Oke, belum ya. kurikulum. Nah, di sini saya akan bercerita dengan Pak Yugo. Pak Yugo, saya semoga dengan Pak Yugo mendapat pencerahan ya dari percakapan ini, sehingga beban apa masalah yang saya hadapi nanti mungkin ada titik terangnya. Mohon didampingi Pak. Oke. Jadi begini, sebagai wakakur adalah jam tambahan di mana tugasnya itu memang tidak bisa dijadwalkan Pak. Ya. Kadang-kadang ketika ada program sekolah itu mendadak dan itu mewakili sekolahan, memang nggak mau saya harus untuk meninggalkan jam pembelajaran saya. Dan itu nggak hanya sekali 2 kali Pak, bahkan kemarin saya diklat untuk kurikulum sekolah penggerak berbagi itu saya 4 hari, saya harus meninggalkan anak itu 4 hari, tidak bisa mendampingi anak-anak. Dan itu hanya nggak itu juga, kemudian saya juga harus mengurusi ketika kelas 7, kelas 8 melaksanakan P5, saya juga harus mengontrol program itu supaya berjalan dengan baik. Otomatis saya juga tanggung jawab saya sebagai guru IPA kelas 9 juga agak tercecer di situ. Nah, dari permasalahan itu saya kok merasa kasihan ke anak-anak kelas 9, apalagi ini kan sudah mau PAS itu, penilaian akhir semester itu. Ada satu materi yang belum selesai sebenarnya, ini tinggal 1 minggu lagi. Kisi-kisi sudah keluar, kisi-kisi dari kabupaten, tetapi saya ada beberapa bagian yang belum saya sampaikan ke anak dan itu menjadi beban bagi saya. Begitu Pak, permasalahan yang saya hadapi Pak. Bapak apa namanya mempunyai tugas tambahan ya Pak ya sebagai wakakurikulum, padahal Bapak juga masih punya tanggung jawab untuk mengajar ya Pak, dan di kurikulum memang benar ya Pak ya. Karena kurikulum adalah intinya dari sekolah, mengatur jadwal, guru harus mengatur apa namanya penilaian sumatif akhir semester dan sebagainya, dan masih banyak kegiatan di kurikulum ya Pak, dan Bapak juga mengikuti kegiatan yang di luar ya Pak ya, kegiatan di luar, dan itu harus dilaksanakan karena untuk kepentingan sekolah juga. Dan di sini Bapak juga gimana ya, Bapak itu harus membagi waktu ya, bagaimana harus bekerja di kurikulum, dan Bapak harus bekerja di harus mengajar ya Pak, karena tugas Bapak itu sebagai guru itu kan mengajar ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak untuk menurut Bapak ya, strategi apa atau rencana Bapak untuk mengatasi hal tersebut Pak? Ya, kadang tugas itu mendadak sifatnya Pak, mendadak. Kalau mendadak saya harus punya plan A, plan B dalam membuat RPP Pak. Membuat RPP, rencana pembelajaran saya di kelas itu harus punya plan A, plan B, RPP A, RPP B. Di mana RPP yang pertama itu ketika saya bisa bertatap muka dengan anak, saya harus membelajarnya seperti apa. Ketika saya tidak bisa mendampingi anak-anak, saya harus mempunyai pembelajaran model seperti apa. Dan itu saya masih mencari-cari suatu teknik ketika saya tidak bisa mendampingi anak itu supaya pembelajaran tetap berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu jika tugasnya itu masih jauh jaraknya, misalnya minggu depan saya dapat tugas, saya akan bertukar jam pelajaran dengan guru yang lain. Karena untuk menukar jam pelajaran dengan guru itu tidak mudah, karena itu nanti
jika mendadak, sifatnya mendadak kan karambol kan Pak. Ya. Beliau juga kan mesti punya jam pembelajaran di jam berikutnya atau jam kelas yang lainnya juga. Berarti harus bisa mengatur jadwalnya. Jika itu tugas saya jangka waktunya masih lama, itulah masih rencana saya Pak, seperti itu dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Oke, berarti Bapak mempunyai ide ya Pak ya, ide Ya. dalam arti membuat RPP 2 ya Pak ya. Ada plan A dan plan B, yang plan A itu untuk tatap muka atau langsung ya Pak ya. Mungkin Ya. yang plan B itu tadi Bapak juga mengganti ya Pak ya, apa namanya, merubah jadwal mengajar. Mungkin itu ya agak sedikit rumit ya Pak ya, karena harus kalau mengubah atau menggeser jam pelajaran juga ya, guru yang bersangkutan juga bergeser dan teman-teman juga bergeser ya Pak ya. Mungkin itu permasalahannya. Dan dari permasalahan yang Bapak apa namanya ungkapkan atau identifikasi tersebut, solusi yang paling apa ya, paling baik lah, baik dari plan A dan plan B itu gimana Pak? Biar tidak ada gimana ya, antara waktunya itu bisa pas gitu Pak, materinya juga bisa tercakup semua, terus Bapak juga bisa mengikuti diklat secara maksimal juga, gimana Pak? Kemungkinan yang paling terbaik bagi saya ya Pak ya, saya memang harus bertukar jam pembelajaran, saya harus bertemu dengan anak tatap muka, itu tidak bisa dihindari. Jam pelajaran saya harus bertemu dengan anak. Solusinya ya saya harus bertukar jam pembelajaran dengan guru yang lain. Dan tukar jam pembelajaran tidak hanya satu guru saja, dengan guru yang bisa ditukar dengan guru lain, mapel lain yang bisa ditukar jam pelajarannya dengan jam saya. Dan saya yakin bisa ada. Kalau hanya satu guru mungkin kita kesulitan, tapi kalau dengan banyak mapel, saya punya pilihan, mungkin saya lebih mudah untuk bertukar jam pembelajaran. Untuk apa namanya Pak, di suatu instansi sekolah kan ada beberapa rekan ya Pak, mungkin ya. Bapak berkoordinasinya ke siapa saja ya Pak? Ya tetap saya pertama untuk program sekolah itu kan berjalannya sekolah itu kan harus waka 3 waka itu kan harus berkoordinasi. 3 waka itu koordinasi tentang jika salah satu guru waka yang bertugas keluar, otomatis kami akan berkoordinasi supaya pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Dan solusi mapel saya pun mereka ada masukan-masukan juga. Nanti guru-guru mana yang bisa ditukar dengan saya. Itu yang kedua. Jika jamnya hanya 1 jam pelajaran, misalnya yang saya tinggal bisa diisi guru BK Pak, karena juga butuh konsultan BK, bimbingan konseling itu untuk masuk kelas. Karena kebetulan di sekolah kami jam BK itu tidak masuk ke kelas Pak, karena jam kami sudah penuh 40 JP dalam 1 minggu. Sehingga modelnya BK itu masuk kelas jika ada jam-jam kosong tertentu. Tapi kalau jam kosongnya berurutan, nggak mungkin kan BK masuk terus. Jadi solusinya kan memang harus guru bertukar jam pelajaran dengan guru yang lain. Oke. Berarti Bapak sudah berkoordinasi dengan guru BK ya Pak, guru BK dan guru yang lain ya, yang bisa ya Pak, yang bisa menggantikan agar nantinya proses pelaksanaan pembelajaran agar bisa tercapai ya, dalam arti sebuah tujuan pembelajaran itu ya Pak. Dan materi yang 1 semester itu kan Bapak pasti kan merencanakan 1 semester untuk RPP-nya, dan Bapak harus tercapai ya Pak, materinya harus tercakup lah semuanya. Dan untuk hasilnya Pak, apakah Bapak sudah mempunyai angan-angan? Kan Bapak ini belum terapkan ya Pak ya, belum. Kalau menurut Bapak itu ya, hasilnya bagaimana Pak? Masa depannya bagaimana, maksudnya hasil progresnya itu seperti apa Pak? Ini kebetulan kan ini mau akhir semester ya Pak. Ini kan kita waktu tinggal seminggu, bulan Desember awal itu sudah pas. Dan rencana ini saya terapkan di semester 2. Semester 2 ya? Semester 2, ya, karena kalau untuk semester ini kan ini mau akhir semester.
Yang kedua nanti saya akan memplanning membuat RTP, plan A, plan B, kemudian saya akan berkoordinasi dengan waka-waka jika saya nanti mengalami keluar dinas keluar gitu, dan juga saya akan berkoordinasi dengan guru BK dan juga akan berkoordinasi dengan guru-guru ketika kami ngadakan rapat guru, kan setiap bulan kami ada rapat rutin dengan guru Pak, bahwa nanti waka itu kan seringan untuk petugas keluar sekolah, karena mempunyai jam tambahan itu untuk mewakili sekolah, karena kan berkoordinasi dengan guru-guru ketika di rapat rutin awal tahun pembelajaran di awal tahun semester 2 itu di programnya semester 2 besok Pak. Berarti untuk semester 2 ya Pak ya. Ya. Jadi secara prakteknya belum Bapak terapkan atau belum Bapak implementasikan, tapi Bapak sudah berencana di semester 2 untuk menggunakan plan A dan plan Pak sebelumnya kan Bapak belum menggunakan plan A dan plan B ya Pak ya. Ya. Nah, yang terjadi bagaimana Pak anak-anak itu Pak? Ya kalau plan A otomatis tetap muka terkendali nggak? Ya. Saya ada di dalam kelas. Tapi yang plan B itu kalau saya meninggalkan tugas itu otomatis anak itu nggak ada yang mengkontrol. Anak itu mengerjakan, ada yang hanya mencontoh temannya, ada yang tidak mengerjakan, sehingga tidak terkontrol lah dalam pembelajaran kelas saya. Itu kan ketika itu plan B saya, otomatis kan nggak efektif. Iya betul. Makanya saya harus mencari plan C-nya itu untuk bertukar jam pembelajaran dengan guru yang lain supaya anak itu tidak terabaikan dalam pembelajaran. Betul sekali. Jadi Bapak punya plan ya. Jadi plan B itu walaupun Bapak sudah memberikan tugas, sudah memberikan mungkin pembelajaran ya Pak ya. Mungkin Bapak sudah berkomunikasi dengan anak-anak melalui grup WhatsApp atau melalui sudah secara langsung bahwa Bapak itu akan mengikuti di kelas selama 4 hari dan anak-anak juga kita tidak bisa mengontrol langsung ya Pak, karena pastilah 1, 2 atau 3 pasti ada anak yang apa ya kurang disiplin, tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan Bapak juga tadi sudah ngendiko atau sudah bilang bisa mengganti ya Pak ya, mengganti jam. Oke Pak, di sini karena waktunya kita terbatas, saya akan menyimpulkan apa yang kita diskusikan atau coaching ya. Bapak mempunyai tugas tambahan sebagai kurikulum ya Pak ya. Di kurikulum itu Bapak mengajar, masih punya tanggung jawab mengajar di mata pelajaran IPA ya Pak. Oke, terus Bapak berencana mempunyai solusi ya Pak ya, solusi pembelajaran planning A dan planning B. Yang pertama adalah tatap muka, yang planning B-nya adalah tadi Bapak ngendiko pembelajaran apa ya namanya, mengganti ya Pak ya, mengganti jam ya, mengganti jam dengan guru lain, tukaran jam ya, agar materi yang Bapak ajarkan bisa tercakup semua dan jangan sampai ada anak yang atau kelas yang tertinggal karena akan diadakannya PSAS ya Pak ya di akhir semester ini, PAS ya di akhir semester ini. Dan Bapak juga saya kira Bapak sudah semaksimal mungkin untuk merencanakan itu dengan baik, dan memang kalau kita sebagai seorang pendidik kadang juga sudah merencanakan dengan baik, tapi ya pasti ada 1-2 anak yang kurang disiplin atau kurang baik ya. Kita sebagai seorang pendidik ya hanya bisa menuntun ya Pak, menuntun dan mengarahkan anak-anak sesuai dengan kodratnya ya Pak ya, sesuai dengan kodratnya dan kodrat zaman. Dan kita saat ini kan sudah memasuki era digital, dan kita juga bisa sudah menggunakan beberapa fasilitas pembelajaran yang bisa membantu kita dan guru agar bisa tercapainya suatu pembelajaran yang baik, dan bisa ya namanya media pembelajaran atau sebuah fasilitas kan untuk membantu ya Pak ya, untuk membantu kita terus sebagai guru atau murid untuk apa ya, belajar terus belajar, karena kita harus belajar sepanjang hayat. Mungkin itu saja ya Pak ya untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini bisa bermanfaat buat kita semua dan tentunya murid kita. Terima kasih Pak Sunarti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim Pak. Ya.
Selamat sore Pak Dian Yugo, ya. Selamat sore Pak. Sore, selamat sore. Ini kok wajahnya itu seperti suntuk gitu, agak gelisah itu. Oke. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Dian. Yang cerita dulu pertama ya Pak, karena kegiatan dari pagi Pak, dari pagi itu saya kan saya di sini ada PSAS Pak. PSAS, penilaian sumatif akhir semester itu loh Pak. Oh ya, ya. Itu kan. Nah sekarang di sini saya diberi kepercayaan untuk apa ya namanya, membagikan soal Pak. Soalnya kan kalau di sini kan pakainya online. Terus tadi juga banyak pekerjaan karena harus kan di sini online, jadi kan ada beberapa siswa yang kesusahan, ada yang sinyal yang kurang atau ada yang tidak bisa login. Nah itu tadi seperti itu ya, sedikit capek Pak, tapi ya saya insya Allah tetap semangat Pak untuk mengikuti apa yang namanya ini, coaching yang akan dilaksanakan hari ini ya, insya Allah bisa mengikuti dengan baik dan mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan gitu Pak. Iya, Dian juga. Untuk percakapan kita kali ini, apa yang ingin Pak Yugo dapatkan? Oke, ya percakapan hari ini yang saya ingin dapatkan ya, ada beberapa permasalahan di dalam pembelajaran atau saat saya mengajar bisa terpecahkan dan pastinya ada solusi Pak, ada solusi dan bisa bermanfaat bagi tentunya buat anak-anak agar bisa lebih termotivasi dalam belajarnya Pak. Ya. Tadi sampaikan ada solusi, ada permasalahan. Bisa disebutkan mungkin Pak Yugo permasalahannya itu apa saja mungkin? Oke. Jadi di dalam pembelajaran saya ya Pak ya, karena saya di sini saya mengajar di kejuruan atau tentunya di teknik instalasi tenaga listrik ya, mungkin ada beberapa permasalahan. Yang permasalahannya ya mungkin saya dengan Pak Sunarti juga ada kemiripan tentang motivasi belajar Pak, motivasi belajar anak-anak yang kurang Pak, kurang termotivasi. Terus ada beberapa anak yang memang siswa dengan apa ya, kepintaran yang lebih gitu ya, ada yang kepintaran lebih, ada yang kepintarannya ya kurang gitu loh Pak. Kadang itu terhambatnya di gini, belum bisa mengikuti 100% Pak, jadi kadang tertinggal itu, mungkin seperti itu Pak. Ya. Terkait masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Yugo, selama ini Pak Yugo sudah mencoba untuk mengatasi seperti apa misalnya, bisa disebutkan Pak Yugo? Oke, untuk mengatasinya ya tentunya baru kalau yang ada salah satu tapi baru rencana Pak, rencana ya Pak. Yang rencana yang pertama rencana adalah membuat kelas praktek dan kelas teori yang ya kan saya CV-nya kan 36 murid ya Pak ya. 36 murid itu yang 18 itu untuk teori atau membuat job sheet atau kajian tentang rangkaian yang mau dipraktek, dan yang setengah itu nanti untuk fokus ke praktek. Jadi ada agar siswa itu lebih fokus, dalam arti anak-anak itu bisa mempraktekkan pekerjaannya itu dengan lebih baik karena tidak terlalu banyak kelompok. Dan anak-anak yang masih teori atau masih membuat job, jadi dia juga bisa fokus untuk merencanakan rangkaian itu dengan baik. Rencananya seperti itu Pak Sunarti. Baru rencana Pak Sunarti. Sebelumnya itu Pak Yugo sudah melaksanakan seperti apa? Kalau sebelumnya itu saya masih membuat kelompok Pak, kelompok itu besar Pak. Jadi kan harusnya kan kelompoknya 2-2 Pak, karena keterbatasan alat. Jadi kelompoknya saya bikin 5-5 Pak. Nah
permasalahannya kalau kelompoknya dibikin 55 itu ada anak yang memang menonjol sekali dan ada yang anak-anak itu benar-benar apa ya namanya, kurang 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 apa ya, kurang sensitif, atau dia itu hanya mengikuti saja Pak, jadi tidak berperan dalam merangkai ya, merangkai sebuah rangkaian. Dan anak-anak itu kadang-kadang numpang nama saja, dan itu yang setelah saya uji, setelah saya wawancarai anak-anak itu ya memang nggak bisa apa-apa. Terus ada yang bisa bisa banget apa, bisa sekali, kadang kalau sudah selesai mereka tidur gitu loh Pak, jadi nggak punya pekerjaan, dan harusnya kan anak itu bisa membimbing teman-temannya itu Pak nanti. Ya. Dari yang sudah dilaksanakan Pak Yugo, pasti ada kelemahan, ada kelebihan, gitu. Ya, bisa disebutkan nggak Pak kelemahannya apa dari yang sudah dilaksanakan kemarin, dan kelebihannya apa? Gitu. Kalau yang sudah dilaksanakan Pak? Iya. Yang kelebihannya kalau yang sudah dilaksanakan itu yang jelas semua anak bisa memakai alat itu, walaupun bergantian Pak. 5 anak harus mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek yang bersamaan itu loh Pak. Kelemahannya ya itu Pak, anak-anak tidak bisa secara penuh Pak mengerjakan pekerjaan itu ya, seperti itu Pak. Jadi kalau terlalu banyak anak di dalam kelompok harusnya kan 2 lah Pak. Terus kemudian dari permasalahan dan yang sudah kelemahan-kelemahan tadi yang disebutkan Pak Yugo punya gambaran untuk ke depan mungkin untuk mengatasinya seperti apa? Yang jelas kalau kedepannya kan saya sudah berkomunikasi dengan ketua jurusan Pak. Kalau di SMK kan pimpinan saya itu kan otomatis ketua jurusan Pak, ketua jurusan. Terus berkoordinasi dengan waka kesiswaan, waka kurikulum dan kepala sekolah untuk berkoordinasi untuk penyediaan alat Pak. Jadi penyediaan alat agar kebutuhan alat itu bisa terpenuhi dengan baik dan bisa membuat anak-anak bisa lebih fokus dan anak-anak lebih bisa kompeten, karena kelompoknya lebih kecil Pak. Kalau 2-2 itu kan mereka pasti bekerja. Iya. Kalau masih satu-satu kan anak-anak kan masih tahapnya belajar bukan ujian. Jadi seperti itu, berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan ketua jurusan dan waka kurikulum. Ya. Untuk melengkapi sapras itu kan butuh dana ya, dan itu waktunya juga nggak bisa langsung besok ada itu kan. Nah, untuk mengatasi masalah yang Pak Yugo hadapi tadi selama alatnya belum memenuhi, mungkin ada ide mungkin Pak Yugo seperti apa, mungkin bisa cari referensi atau ya, karena ya kalau ide ya paling itu Pak, karena alatnya memang terbatas ya Pak nanti. Ya memang kita buat seperti itu bergantian Pak, tapi kadang kalau apa namanya bergantian ya Pak menggantikannya. Kalau kita rolling seperti itu kan karena saya jamnya sampai 8 jam Pak untuk satu kali praktek. Jadi kalau anak-anak teori saja juga kurang baik Pak. Jadi ya solusinya masih seperti ini, masih apa ya namanya, rolling lah Pak, rolling dalam arti bergantian seperti itu. Tapi belum maksimal karena kalau alatnya memang nggak ada ya anak-anak juga cenderung apa ya gimana, nganggur itu loh Pak. Jadi kalau sudah menyelesaikan, sudah jobnya sudah selesai, saya sudah menjelaskan, nah itu kadang kalau sambil menunggu juga kadang anak-anak sudah bosan itu Pak. Ya ada sudah pernah dilakukan, tapi masih ada keterbatasan lah. Ya. Itu tuh Pak. Terkait tadi solusi yang Pak Yugo tawarkan tadi mengenai pembagian pembelajaran dengan 2 kelompok tadi ya, yang job shift dengan praktek. Itu kan tadi sampaikan 8 jam satu hari praktek ya. Kalau SMK itu satu hari berapa jam ya Pak? Apanya Pak? Pembelajarannya dalam satu hari totalnya, satu hari 12 jam Pak. Sampai sore pulang itu loh, sampai dari pagi sampai pulang. Iya 12 jam Pak. 12 JP ya. Berarti Jadi, udah ya. Iya. Itu satu kelas 8 JP. Ya kadang gini Pak, kadang kan kalau di kurikulum Merdeka kan jadwalnya blok toh Pak.
Oh, ya model blok. Model blok yang semisal kalau kelas praktek gitu ya, kelas praktek sudah 1 minggu itu nanti kelas saya listrik ya TITL 1 itu nanti 1 minggu tuh praktek semua. Prakteknya kan banyak Pak, ada instalasi motor listrik, ada instalasi penerangan, terus instalasi tenaga listrik. Itu kan memang dibikin 1 minggu Pak. Jadi kadang saya kalau 8 jam Senin nih Pak ya, Senin kan udah kepotong upacara itu Pak, kepotong upacara. Kadang menjorok itu Pak, menjorok ke hari kedua Selasa, tapi untuk hari Selasanya paling 2 jam. Oke. Tadi kan Pak Yuko nyampaikan tentang rencananya ya, tentang rencana solusinya tadi. Ya, itu kira-kira mau ya akan dilaksanakan kapan tuh Pak Yuko ya rencananya tadi untuk solusinya tadi? Ya kan setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan kan kalau penyediaan alat kan nggak mungkin Pak, nggak mungkin langsung kan. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan ketua jurusan untuk mengajukan. Jadi kalau di tempat kami itu kalau setiap mata pelajaran itu pasti mengajukan alat Pak, mengajukan alat berapa, dan kadang-kadang kan karena dananya terbatas, mana yang lebih penting dulu Pak. Nah jadi dan harganya juga kita nggak mungkin langsung 10, kita nggak mungkin, harganya kan mahal Pak. Alatnya harganya mahal, trainer namanya, kalau trainer itu kan harganya mahal. Jadi mungkin dicicil Pak, 22 per semester, 22 atau per tahun 22, tergantung tergantung alatnya Pak. Kalau alatnya masih kecil-kecil kayak yang harganya murah paling 300.000 400 itu bisa tercover lah. Tapi kalau sudah sampai 10 juta ke atas itu paling bertahap Pak, nggak bisa langsung. Tapi dari dulu, dari kemarin saya sudah tahun berapa ya, dari tahun 2020 itu sudah mengajukan terus, walaupun keluarnya 2, 3 gitu Pak. Jadi belum maksimal, tapi alhamdulillah bisa lah. Ya. Tadi tentang pembagian kelompok yang job sheet dan praktek tadi Pak, itu rencananya akan dilaksanakan kapan ya Pak? Kalau untuk job sheet dan praktek itu rencananya di semester depan Pak. Kedua ya? Semester 2 nanti. Untuk dilaksanakan. Nanti untuk mengetahui progres keberhasilan dari rencananya Pak Yugo itu nanti seperti apa ya, supaya kita coaching itu tahu progresnya dari rencananya Pak Yugo tadi. Yang jelas untuk mengetahui progresnya. Untuk mengetahui progresnya Pak, yang jelas berarti kan kalau saya kan perencanaan dulu Pak. Jadi perencanaan dulu berarti saya juga harus membuat job sheet ya Pak. Job sheet itu kan memang sudah dibuat guru, dan anak-anak tinggal menyalin nih Pak ya, menyalin. Dan anak-anak juga harus bisa memahami, dalam arti membuat refleksi, membuat tulisan-tulisan tentang kesimpulan, terus bagaimana prinsip kerjanya itu anak-anak. Jadi untuk kerangkanya memang guru yang membuat. Jadi saya membuat sebuah job sheet ya, job sheet 1 semester Pak, 1 semester yang dipadukan dengan RPP. Jadi di dalam RPP ada job sheet, tidak hanya materi saja itu Pak. Makasih Pak Dian Yugo. Ini karena saya ada waktu yang untuk yang terbatas ya, saya ada perlu acara, jadi saya simpulkan dari depan bahwa Pak Yugo mendapat permasalahan tentang alat praktikum yang tidak memadai. Nah, kemudian Pak Yugo sudah memberikan rencana dan solusi, sehingga nanti kita kapan-kapan ketemu lagi Pak. Saya tertarik ya, pengen lihat progresnya seperti apa tadi rencananya tadi Pak Yugo yang membagi job sheet nanti. Apakah nanti ya sebetulnya lebih baik lagi ya Pak Yugo ya. Tapi kita selalu berbicara sehingga pembelajaran kita akan semakin saling berkoordinasi lah, saling membagi pengalaman. Mungkin juga bisa diterapkan di SMP kan, seperti itu. Demikian ya Pak Yugo ya. Oke. Makasih Pak Yugo. Oke. Kita minum dulu ya Pak Narti. Nanti selamat saya dulu yang menyapa Pak Yugo ya. Saya waktu ya. 15 menit berarti ya Pak. 15 menit.
maksimal, jadi di bawah itu nggak apa-apa. Oke, ya. 1, 2, 3. Selamat sore Pak Tian Yugo. Oke, selamat sore Pak Sunardi. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Sehat ya. Oke. Siap. Kemarin kayaknya Bapak itu perjalanannya jauh ya Pak ya dari sekolah ya Pak? Tahu Pak. Jauh ya. 40 kilo Pak. Oh, dari rumah. berarti berapa menit Pak kalau dari rumah Bapak? Itu kalau perjalanannya ya sekitar 1 jam paling lama. Jadi, kalau saya rata-rata sekitar 45 sampai 50 menit. Oh iya. Oke ya, tetap semangat ya Pak. Iya. Ya jaga kesehatan Pak ya, karena sekarang juga cuacanya agak hujan ya Pak ya. Oh, oke Pak Sunardi. Dari apa ya namanya? Bapak mengajar di mata pelajaran apa Pak? Saya IPA kelas IPA. 9. Oke, terus ada tugas tambahannya Pak? Monggo di. Ya, saya di sekolahan mendapat amanah sebagai wakakur kelas kurikulum. Nah, di sini saya akan bercerita dengan Pak Yugo. Saya semoga dengan Pak Yugo mendapat pencerahan gitu dari percakapan ini, sehingga beban atau masalah yang saya hadapi nanti mungkin ada titik terangnya. Mohon didampingi Pak. Oke. Ya. Jadi begini, sebagai wakakur adalah jam tambahan di mana tugasnya itu memang tidak bisa dijadwalkan Pak. Kadang-kadang ketika ada program sekolah itu mendadak dan itu mewakili sekolahan, ya mau nggak mau saya harus untuk meninggalkan jam pembelajaran saya. Dan itu nggak hanya sekali 2 kali Pak. Bahkan kemarin saya diklat untuk kurikulum sekolah penggerak berbagi itu saya 4 hari, saya harus meninggalkan anak itu 4 hari, tidak bisa mendampingi anak-anak. Dan itu hanya enggak itu juga, kemudian saya juga harus mengurusi ketika kelas 7, kelas 8 melaksanakan P5, saya juga harus mengontrol program itu supaya berjalan dengan baik. Otomatis saya juga tanggung jawab saya sebagai guru IPA kelas 9 juga agak tercecer di situ. Nah, dari permasalahan itu saya kok merasa kasihan ke anak-anak kelas 9, apalagi ini kan sudah mau PAS itu, penilaian akhir semester itu. Ada satu materi yang belum selesai sebenarnya, ini tinggal 1 minggu lagi. Kisi-kisi sudah keluar, kisi dari kabupaten, tetapi saya ada beberapa bagian yang belum saya sampaikan ke anak, dan itu menjadi beban bagi saya. Begitu Pak, permasalahan yang saya hadapi Pak. Bapak mempunyai tugas tambahan ya Pak ya sebagai wakakurikulum, padahal Bapak juga masih punya tanggung jawab untuk mengajar ya Pak, dan di kurikulum memang benar ya Pak ya. Karena kurikulum adalah intinya dari sekolah, mengatur jadwal, guru harus mengatur penilaian sumatif akhir semester dan sebagainya, dan masih banyak kegiatan di kurikulum ya Pak, dan Bapak juga mengikuti kegiatan yang di luar ya Pak ya, kegiatan di luar, dan itu harus dilaksanakan karena untuk kepentingan sekolah juga. Dan di sini Bapak juga gimana ya, Bapak itu harus membagi waktu bagaimana harus bekerja di kurikulum, dan Bapak harus bekerja di harus mengajar ya Pak, karena tugas Bapak itu sebagai guru itu kan mengajar ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak untuk menurut Bapak ya, strategi apa atau rencana apa Pak untuk mengatasi hal tersebut Pak? Ya, kadang tugas itu mendadak sifatnya Pak, mendadak. Kalau mendadak saya harus punya plan A, plan B dalam membuat RPP Pak. Dalam membuat RPP, rencana pembelajaran saya di kelas itu harus punya plan A, plan B, RPP A, RPP B. Di mana RPP yang pertama itu ketika saya bisa bertatap muka dengan anak, saya harus belajarnya seperti apa. Ketika saya tidak bisa mendampingi anak-anak, saya harus mempunyai pembelajaran model seperti apa. Dan itu saya masih mencari-cari suatu teknik ketika saya tidak bisa mendampingi anak itu supaya pembelajaran tetap berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu jika tugasnya itu masih jauh jaraknya, misalnya minggu depan saya dapat tugas, saya akan bertukar jam pelajaran dengan guru yang lain.
karena untuk menukar jam pembelajaran dengan guru itu tidak mudah, karena itu nanti jika mendadak, sifatnya mendadak kan karambol kan Pak. Ya. Beliau juga kan mesti punya jam pembelajaran di jam berikutnya atau jam kelas yang lainnya juga. Jadi harus bisa mengatur jadwalnya. Jika itu tugas saya jangka waktunya masih lama, itulah masih rencana saya Pak, seperti itu dalam mengatasi masalah yang saya hadapi Pak. Oke, berarti Bapak mempunyai ide ya Pak ya, ide Ya. dalam arti membuat RPP 2 ya Pak ya. Ya. Ada plan A dan plan B, yang plan A itu untuk tatap muka atau langsung ya Pak ya. Mungkin Ya. yang plan B itu tadi Bapak juga mengganti ya Pak ya, mengganti Ya. apa namanya, merubah jadwal mengajar. Mungkin itu ya agak sedikit rumit ya Pak ya, karena harus Ya. kalau mengubah atau menggeser jam pelajaran juga ya, guru yang bersangkutan juga bergeser dan teman-teman juga bergeser ya Pak ya, mungkin Iya. itu permasalahannya. Dan dari permasalahan yang Bapak apa namanya ungkapkan atau identifikasi tersebut, solusi yang paling apa ya, paling baik lah, baik dari plan A dan plan B itu gimana Pak, biar tidak ada gimana ya, antara waktunya itu bisa pas gitu Pak, materinya juga bisa tercakup semua, terus Bapak juga bisa mengikuti diklat secara maksimal juga. Gimana Pak? Kemungkinan yang paling terbaik bagi saya ya Pak ya, saya memang harus bertukar jam pembelajaran, saya harus bertemu dengan anak tatap muka, itu tidak bisa dihindari. Jam pelajaran saya juga saya harus bertemu dengan anak. Nah, solusinya ya saya harus bertukar jam pembelajaran dengan guru yang lain. Dan tukar jam pembelajaran tidak dengan satu guru saja, dengan guru yang bisa ditukar dengan guru lain, mapel lain yang bisa ditukar jam pelajarannya dengan jam saya yakin bisa ada. Kalau hanya satu guru mungkin kita kesulitan, tapi kalau dengan banyak mapel saya punya pilihan, mungkin saya lebih mudah untuk bertukar jam pembelajaran. Untuk apa namanya Pak, di suatu instansi sekolah kan ada beberapa rekan ya Pak, mungkin Ya. Bapak berkoordinasinya ke siapa saja ya Pak? Ya tetap saya pertama untuk program sekolah itu kan berjalannya yang sekolah itu kan harus waka 3 waka itu Ya. kan harus berkoordinasi. 3 waka itu koordinasi tentang jika salah satu guru waka yang bertugas keluar, otomatis kami akan berkoordinasi supaya pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Dan solusi mapel saya pun mereka ada masukan-masukan juga, nanti guru-guru mana yang bisa ditukar dengan saya, itu yang pertama. Yang kedua, jika jamnya hanya satu jam pelajaran, misalnya saya tinggal misalnya, bisa diisi guru BK Pak, karena juga butuh konsultan BK, bimbingan konseling itu loh, untuk masuk kelas, karena kebetulan di sekolah kami jam BK itu tidak masuk ke kelas Pak, karena jam kami sudah penuh 40 JP dalam 1 minggu. Sehingga modelnya BK itu masuk kelas jika ada jam-jam kosong tertentu. Tapi kalau jam kosongnya berurutan, nggak mungkin kan BK masuk terus. Jadi solusinya kan memang harus guru bertukar jam pelajaran dengan guru yang lain gitu. Berarti Bapak sudah berkoordinasi dengan guru BK ya Pak, guru BK dan guru yang lain ya, yang bisa ya Pak, yang bisa menggantikan agar nantinya pas proses pelaksanaan pembelajaran agar bisa tercapai ya, dalam arti sebuah tujuan pembelajaran itu ya Pak. Dan materi yang satu semester itu kan Bapak pasti kan merencanakan satu semester untuk RPP-nya, dan Bapak harus tercapai ya Pak, harus materinya harus tercakup lah semuanya. Dan untuk hasilnya Pak, apakah Bapak sudah mempunyai angan-angan? Kan Bapak ini belum terapan ya Pak ya, belum. Kalau menurut Bapak itu ya, hasilnya bagaimana Pak, masa depannya bagaimana, maksudnya hasil progresnya itu seperti apa Pak? Ini kebetulan kan ini mau akhir semester ya Pak. Ini kan kita waktu tinggal seminggu bulan Desember awal itu sudah pas.
Dan rencana ini saya terapkan di semester 2. Semester 2 ya. Semester 2 ya. Karena kalau untuk semester ini kan ini mau akhir semester. Di semester 2 nanti saya akan memplanning membuat RPP, plan A, plan B, kemudian saya berkoordinasi dengan waka-waka jika saya nanti mengalami keluar dinas, ya, dinas keluar gitu, dan juga saya akan berkoordinasi dengan guru BK, dan juga akan berkoordinasi dengan guru-guru ketika kami nanti akan rapat guru, kan setiap bulan kami ada rapat rutin dengan guru Pak, bahwa nanti waka itu kan keseringan untuk bertugas keluar sekolah, karena mempunyai jam tambahan itu untuk mewakili sekolah. Kami akan berkoordinasi dengan guru-guru ketika di rapat rutin awal tahun pembelajaran itu, di awal tahun semester 2 itu. Jadi progresnya semester 2 besok Pak. Berarti untuk semester 2 ya Pak ya. Ya. Jadi secara praktiknya belum Bapak terapkan atau belum Bapak implementasikan, tetapi Bapak sudah berencana di semester 2 untuk menggunakan plan A dan plan Pak. Sebelumnya kan Bapak belum menggunakan plan A dan plan B ya Pak ya. Ya. Nah, yang terjadi bagaimana Pak anak-anak itu Pak? Ya kalau plan A otomatis tetap muka terkendali ya. Ya. Saya ada di dalam kelas. Ya. Tapi yang plan B itu kalau saya meninggalkan tugas itu otomatis anak itu nggak ada yang mengkontrol. Anak itu mengerjakan, ada yang hanya mencontoh temannya, ada yang tidak mengerjakan, sehingga tidak terkontrol lah dalam pembelajaran di kelas saya. Itu kan ketika itu plan B saya otomatis kan nggak efektif. Iya, betul. Makanya saya harus mencari plan C-nya itu untuk bertukar dalam pembelajaran dengan guru yang lain supaya anak itu tidak terabaikan dalam pembelajaran. Betul sekali. Jadi Bapak punya plan ya. Jadi plan B itu walaupun Bapak sudah memberikan tugas, sudah memberikan mungkin pembelajaran ya Pak ya, mungkin Bapak sudah berkomunikasi dengan anak-anak melalui grup WhatsApp atau melalui sudah secara langsung bahwa Bapak itu akan mengikuti di kelas selama 4 hari. Dan anak-anak juga kita tidak bisa mengontrol langsung ya Pak, karena pastilah 1, 2 atau 3 pasti ada anak yang apa ya, kurang disiplin, tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dan Bapak juga tadi sudah mendiko atau sudah bilang bisa mengganti ya Pak ya, mengganti jam. Oke Pak, di sini karena waktunya kita terbatas, saya akan menyimpulkan apa yang kita diskusikan atau coaching ya. Bapak mempunyai tugas tambahan sebagai kurikulum ya Pak ya. Di kurikulum itu Bapak mengajar, masih punya tanggung jawab mengajar di mata pelajaran IPA ya Pak. Oke. Terus Bapak berencana mempunyai solusi ya Pak ya, solusi pembelajaran planning A dan planning B. Yang pertama adalah tatap muka, yang planning B nya adalah tadi Bapak ngendiko pembelajaran apa ya namanya, mengganti ya Pak ya, mengganti jam ya, mengganti jam dengan guru lain, tukaran jam ya, agar materi yang Bapak ajarkan bisa tercakup semua dan jangan sampai ada anak yang atau kelas yang tertinggal karena akan diadakannya PSAS ya Pak ya, di akhir semester ini, PAS ya, di akhir semester ini. Dan Bapak juga saya kira Bapak sudah semaksimal mungkin untuk merencanakan itu dengan baik. Dan memang kalau kita sebagai seorang pendidik kadang juga sudah merencanakan dengan baik, tapi ya pasti ada 1-2 anak yang kurang disiplin atau kurang baik. Ya kita sebagai seorang pendidik ya hanya bisa menuntun ya Pak, menuntun dan mengarahkan anak-anak sesuai dengan kodratnya ya Pak ya, sesuai dengan kodratnya dan kodrat zaman. Dan kita saat ini kan sudah memasuki era digital, dan kita juga sudah menggunakan beberapa fasilitas pembelajaran yang bisa membantu kita dan guru agar bisa tercapainya suatu pembelajaran yang baik. Dan bisa ya, namanya media pembelajaran atau sebuah fasilitas kan untuk membantu ya Pak ya, untuk membantu kita terus sebagai guru atau murid untuk apa ya, belajar terus belajar, karena kita harus belajar sepanjang hayat. Mungkin itu saja ya Pak ya untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini bisa bermanfaat buat kita semua dan tentunya murid kita. Terima kasih Pak Sunarti. Oke.
Oke, Semangat. semangat.